بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Imam Al-Busiri ini ada dua. Ada Imam Al-Busiri pengarang Maulid Burda, ada Imam Al-Busiri ahli hadis. Al-Imam Al-Busiri yang pengarang Maulid Burda muridnya Abu Hasan Sazili. Al-Imam Al-Busiri ahli hadis, pengarang kitab Misbahul Juzat. Ini beliau berguru kepada Ibnu Hajar Asqalani, kepada Imam Al-Iraqi, kepada Al-Imam Al-Bulqini, kepada Al-Imam Al-Haythami. Al-Imam Al-Busiri yang ahli hadis ini bernama asli Ahmad bin Abi Bakar. Al-Imam Busiri yang mengarang Maulid Burda nama aslinya Muhammad bin Sa'id. Yang satu sufi, yang satu ahli hadis. Al-Imam Al-Busiri mengarang kitab khusus membahas tentang tanda-tanda kenabian Nabi, berjudul Kitab Alamat An-Nubuwah. Kitab membahas tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau bahas. Jadi Nabi punya tanda kenabian itu banyak, tidak terhitung. Bahkan dikutip satu riwayat, paman beliau Sayyidina Abbas ketika Nabi masih bayi digendong oleh beliau di teras rumah. Di waktu malam itu ada bulan purnama. Nah, Nabi ketika digendong oleh pamannya Sayyidina Abbas, Nabi yang waktu itu masih bayi menunjuk bulan purnama. Kemudian Nabi gerakkan tangannya ke kanan, itu bulan ikut ke kanan. Nabi gerakkan ke kiri, itu bulan ikut ke kiri. Akhirnya Sayyidina Abbas ketakutan, dia masuk ke rumah, bermain dengan bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mukjizatnya waqtarabis sa'ah wan syaqqal qamar, tiba waktu di mana bulan terbelah, itu benar-benar Nabi membelah bulan menjadi dua bagian. Ditantang oleh orang musyrik, kalau engkau Nabi tunjukkan mukjizat, belah ini bulan. Nabi belah, dengan izin Allah bulan terbelah dua. Habis itu kembali menyatu, sampai disebutkan dia berada di antara satu gunung, Jabal Gubais, sebelahnya di sisi kiri, sebelahnya di sisi kanan. Habis nyambung kembali lagi, itu disaksikan. Tapi karena memang hati sudah tertutup, mereka mengatakan sihir. Fa innahu syihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau meriwayatkan dulu ada Raja India itu di waktu malam duduk di teras istananya. Di waktu malam dia lihat itu bulan purnama. Ketika ia lihat bulan purnama, tiba-tiba bulan purnama itu terbelah dua. Panggil katibnya, sekretarisnya, catat peristiwa ini, kejadiannya kapan, hari apa, jam berapa, tanggal, ditulis semua lengkap. Kembali menyatu itu bulan. Kemudian sang raja meminta kepada katib, selidiki nih, apa yang terjadi nih, bulan terbelah dua ini. Belum pernah saya melihat itu, kata sang raja. Maka sang katib coba cari informasi, karena kejadiannya tengah malam, banyak yang tidak menyaksikannya. Tapi raja itu menyaksikan. Bahkan lembaran tulisan peristiwa itu tersebar di kuil-kuil di India, kuil-kuil Hindu. Itu peristiwa terbelah bulan itu ada di kuil-kuil tersebut, kan disaksikan oleh beberapa rahib mereka dan juga raja. Pada zaman itu banyak pedagang-pedagang Jazirah Arab sudah melakukan perdagangan di berbagai negara, termasuk di India. Katib ini bisa berbahasa Arab. Beberapa waktu setelah kejadian terbelahnya bulan, beliau pergi ke pasar.
ada kumpulan orang-orang Arab yang berdagang sedang berbicara tentang masalah bulan terbelah. Maka ini sang khatib ikut penasaran, apa yang terjadi dengan bulan terbelah. Dia ikut di dalam obrolan tersebut. Ternyata mereka mengatakan itu bulan terbelah dilakukan oleh seorang pemuda namanya Muhammad di Makkah. Itu sihir, mereka katakan begitu. Sihirnya luar biasa sampai bulan terbelah dua. Nah, khatib ini dia bertanya kapan terjadinya itu, untuk dia verifikasi dengan data yang dilihat oleh sang raja peristiwa itu. Ternyata dijelaskan sama persis dengan apa yang disaksikan oleh raja. Kemudian khatib ini mengatakan itu bukan sihir. Kalau sihir kalian saja yang lihat, tapi kami di sini juga melihat. Saya dan raja saksi mata melihat bulan itu terbelah. Orang-orang Arab itu heran, benar kalian lihat di sini. Mulai di antara mereka akhirnya iman masuk ke dalam hati. Wah, sihir tidak mungkin di sini bisa lihat, karena sihir itu tipuan mata menurut mereka. Maka ini informasi dilapor kepada raja, sudah dapat nabi ini asalnya dari mana, tinggal di mana. Dilapor kepada raja, wahai raja, saya sudah dapat nih peristiwa terbelahnya bulan, latar belakangnya seperti apa, saya sudah dapat informasinya. Ternyata ini ada seseorang namanya Muhammad, dia ada di kota Makkah, dia mendakwakan sebagai nabi akhir zaman, ditantang oleh orang-orang musyrik untuk membelah bulan. Dia buktikan itu terbelah bulan, tapi mereka mengatakan sihir. Ternyata raja juga orang yang bijak, raja mengatakan itu bukan sihir, karena kita di sini menyaksikannya. Sekarang kita berdua pergi bertemu dengan beliau. Saya ingin bertemu dengan beliau, kata raja. Maka raja menyamar menjadi orang biasa, pergi dengan sang khatib bertujuan ke Makkah. Nah, peristiwa itu terjadi bertepatan Nabi keluar dari Taif bersama Zaid bin Harithah. Perjalanan yang cukup panjang dilalui oleh Raja India dengan khatibnya, akhirnya sampai juga ke Makkah, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Muhammad itu, sang raja akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasul. Nabi bertanya, engkau sebagai apa di negerimu? Dia katakan, saya sebagai raja. Tolong wahai Nabi, namakan tempat yang saya kuasai, wilayah yang saya pimpin. Nabi memberikan nama, tempatmu yang engkau pimpin saya beri nama Khairullah. Maka raja memeluk agama Islam, dia kembali pulang ke India, negeri yang ia pimpin dia beri nama Khairullah. Karena lahajahnya orang-orang India, dialeknya orang India itu akhirnya berubah menjadi Khairullah. Kerela itu sampai sekarang disebut dengan Kerela, asalnya itu dari Khairullah, kebaikan dari Allah. Itu yang menamakan tempat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kerela.